warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa, anggota dari kelas B, jurusan Ilmu Peternakan semester 5. Baiklah, saya di sini akan membuat tugas praktikum agroekologi. Berikut penjelasannya. Baiklah, di tugas praktikum saya ini, saya memilih rumput gajah sebagai hijauannya dan leguminosanya yaitu sebagai lantoro. Yang pertama, rumput gajah. Pada slide pertama sudah ada keterangan taksonomi rumput gajah. Selanjutnya, morfologi. Morfologi tanaman ini mempunyai sistem perakaran serabut yang dalam. Tanaman yang termasuk golongan tanaman monokotil yang panjangnya mencapai 1 meter. Dengan ketinggian sekitar 3-5 meter. Rumput gajah ini mempunyai panjang 16-90 cm dan lebarnya 8-35 mm. Tanaman rumput gajah ini mempunyai perbungaan yang majemuk yang berbentuk malai. Tingginya bisa mencapai 30 cm dan lebarnya 30 mm. Dan produktivitas rumput gajah ini sekitar 100-200 ton rumput segar per hektar per tahun. Ia mempunyai kandungan nutrisi yaitu bahan kering 17,52%, PK 9,43%, LK 2,03%, SK 30,6%, ABU 15,17%, dan TDN yang paling tinggi yaitu 53,72%. Ia mempunyai kelebihan. Kelebihan dari rumput ini memiliki produktivitas tinggi 200-250 ton per hektar per tahun. Jenis rumput ini rumput yang berumur panjang, tahan terhadap musim panas, dan kekurangannya tidak tahan hidup di daerah hujan terus-menerus dan tidak bisa hidup di keadaan tanah yang kurang baik. Cara budidayanya yaitu dengan awalan pembuatan lubang dengan jarak 60 x 100 cm per lahan, dan perawatannya dipupuk yaitu biasanya menggunakan pupuk kandang atau NPK. Dia bisa dipanen pada usia tanaman 60 hari. Dan perawatan rumput ini dengan menyiram, mengasih pupuk, dan pengendalian hama dari penyakit tanaman. Dan ia bisa dipanen pada umur 9 bulan dan 2 tahun. Dan biasanya para petani, pada umumnya petani-petani di desa biasanya banyak menanam rumput ini karena salah satunya ia mudah tumbuh dan ditemuinya bibitnya gampang. Baiklah, ini video yang berisi tentang cara pemberiannya kepada ternak. Dan pada kali ini saya memberikan rumput gajah kepada ternak sapi ini secara langsung tanpa saya cacahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian leguminosa yaitu jenis lantoro, dan ini taksonominya. Dan selanjutnya morfologi. Lantoro ini mempunyai tinggi mencapai 20 meter dan siripnya berjumlah 3-10 pasang. Bunga lantoro yang majemuk berupa bongkol berisi pita lurus dan pipih dengan berukuran panjang 14-20 cm dengan lebar 2 cm. Buah lantoro mengandung 19-30 biji yang terletak melintang dalam polongan. Dan produktivitas lantoro ini dalam waktu 3-5 tahun tegakan yang padat lebih dari 5.000 pohon per tahunnya mampu menghasilkan tiap kayu sebesar 20 hingga 60 meter per hektar per tahun. Dan ia mempunyai kandungan nutrisi yaitu BK 97,89% dan BK 28,83% dan BETN 31,0509% dan SK 23,5877% dan lemak 11,68% dan abu 7,73%. Dan kalsium fosfor 1,90 sampai 3,20%.
Kelebihan dari lam toro ini, ia mudah ditanam dan cepat tumbuh, dan produksinya tinggi dan memiliki komposisi amino yang seimbang. Dan budidayanya, lam toro ditanam dengan mudah dan ia mudah beradaptasi. Umumnya lam toro akan tumbuh baik di daerah dataran rendah sampai dataran menengah. Dan cara menanamnya, ia mempunyai jarak tanam 1 kali 1 meter. Dan ia bisa dipanen pada usianya sudah lebih tua. Dan buahnya juga mempunyai manfaat untuk kesehatan dan bisa juga untuk menjadi pakan ternak sebagai dedaunannya. Pada video ini bisa dilihat saya memberikan kepada ternak sapi ini daun lam toro dengan secara langsungnya. Sekianlah penjelasan dari saya. Cukup dan kurang saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.